Sudah siap belum? Kok menilai aku? Ya Allah, medeni banget. Coba, siapa cinta Allah angkat tangan. Wah, banyak ya. Coba turunkan lagi. Siapa cinta Allah, mari kita lakukan. Siapa cinta Allah, bilang aku. Mas Amin tanya, siapa nama Tuhan yang Maha Esa? Allah. Wah, pintar. Siapa nama Tuhan Maha Esa? Allah. Allah kan menyayangi, Allah kan mencintai pada santri yang rajin mengaji. Baik, hari ini kita mulai cerita. Sebelumnya Mas Amin pengen tanya dulu. Nanti jawab yang semangat ya. Siap? Coba tepuk satu, pakai suara hu gitu coba. Tepuk satu, dua, wah pinter, tiga. Sekarang lebih semangat. Yang salah nanti berarti belum konsentrasi. Coba tepuk sate. Oh, sate tepuk, ya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Mas Amin tanya, siapa yang tadi berangkat ke sini sudah mandi, angkat tangan. Wah, semuanya turunkan. Yang sudah mandi angkatannya bilang saya yang kencang. Coba, siapa yang tadi berangkat ke sini sudah mandi? Saya. Hebat semuanya. Siapa yang berangkat tadi ke sini diantar pakai motor? Oh, enggak ada. Yang berangkat ke sini tadi naik sepeda ontel? Wah, banyak. Yang jalan kaki? Wah. Yang tadi berangkat naik mobil? Oh, enggak ada. Ya, oh, berarti rumahnya dekat. Oh, dekat mana? Oh, sini saja. Oke. Baik, tadi Kak Roni sudah memberi bocoran hari ini cerita tentang Nabi siapa? Nuh. Nabi Nuh. Nabi Nuh. Siapa yang sebelumnya pernah dengar cerita Nabi Nuh? Angkat tangan. Yang sudah pernah dengar? Wah, banyak ya. Yang belum pernah lihat cerita Nabi Nuh, angkat tangan. Belum pernah tahu? Oh, belum ini. Oke, nggak apa-apa. Berarti semuanya sudah pernah dengar. Hanya satu yang belum tahu masnya ya. Oh, dua, nggak apa-apa. Oh, tiga, oh tahu. Oh ya, berarti dua tak ya, nggak apa-apa. Yang sudah berarti nanti mengulangi. Harusnya kalau sudah tahu berarti sudah bisa bercerita. Sebelum Mas Amin bercerita, coba kira-kira Nabi Nuh ini Nabi yang berdakwahnya berapa tahun? Nggak tahu. Belum tahu. Lupa. Oh, lupa. Yang kedua, coba tanyakan dulu. Nabi Nuh, siapa yang tahu Nabi Nuh ini diutus sama Allah setelah Nabi siapa? Belum tahu, lupa juga. Ada? Belum. Baik. Karena belum tahu, coba Mas Amin hari ini mulai bercerita. Sambil duduk nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. Dahulu kala Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus seorang nabi sebelum Nabi Nuh datang ke kaum ini, di negara ini, yaitu diutuslah satu nabi bernama Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris berdakwah, selesai dakwahnya maka ditinggallah kaumnya. Ternyata kaum Nabi Idris lama kelamaan lupa akan Tuhannya, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak yang menyembah selain Allah, yaitu dengan menyembahnya yaitu patung yang dibuat oleh mereka sendiri. Patungnya dibuat besar-besar.
Awal cerita, ternyata kaumnya ini membuat patung, sangat mengagumi patungnya, bahkan sampai memuji-muji patungnya ini seperti itu Tuhan. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Kalau memuji-muji seperti Tuhan, menyembah patung, kira-kira sama Allah nanti dihukumnya besok di mana? Di neraka. Karena sudah menyekutukan Allah, menganggap patungnya Tuhan. Maka dari itulah Allah mengutus Nabi lagi, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Datanglah Nabi Nuh, diutus sama Allah untuk berdakwah. Apa itu? Menyadarkan masyarakat kaumnya yang telah meninggalkan jalan Allah, menyembah Allah. Nabi Nuh datang dan melihat para manusia ini sedang menyembah patung, teman-teman. Nabi Nuh datang dari kejauhan, dengan lemah lembutnya Nabi Nuh berkata, Assalamualaikum. Baik, kamu siapa? Ternyata masyarakatnya ini marah. Ketika Nabi Nuh menyapanya dengan salam, masyarakatnya marah. Loh, kenapa? Ternyata ada orang datang, tiba-tiba kok datang menyapa. Tidak dikenal awal itu. Nabi Nuh berkata pada manusia tadi yang buat patung, wahai bapak, apa yang kau buat? Bukan urusanmu. Ini adalah Tuhanku. Pergilah kau. Kenapa kau kesini? Aku adalah Nuh. Aku diutus oleh Tuhanku untuk menyadarkan masyarakat di sini. Itu kata Nabi Nuh. Untuk apa? Menyadarkan masyarakat biar apa? Tidak menyembah patung. Ternyata apa? Kedatangan Nabi Nuh pertama ini diusir sama masyarakat semuanya. Diusir. Nuh, jangan sekali-kali engkau datang kemari lagi. Kalau tidak, engkau dan para pengikutmu itu akan menderita. Pergilah, pergi. Diusir teman-teman Nabi Nuh alaihissalam. Kira-kira Nabi Nuh marah enggak? Enggak marah. Sabarnya sama Allah, sabarnya karena dia diutus sama Allah untuk berdakwah agar masyarakatnya mau menyembah Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lama teman-teman, dalam sebuah Quran ayatnya Allah menerangkan Nabi Nuh ini berdakwah selama 1000 dikurangi 50. Berarti berapa itu? Berapa? 1000 tahun dikurangi 50 tahun. Berapa itu? 1000 dikurangi 50, benar berapa? 950 tahun. Bayangkan itu. Umur Nabi Nuh sangat panjang dan dakwahnya sangat panjang. Selama 950 tahun Nabi Nuh berdakwah pada kaumnya. Itu masih banyak penolakan. Cerita awal ditolak teman-teman, tapi sabar. Berikutnya Nabi Nuh datang kemari. Datang lagi di suatu kaum tadi yang masih menyembah Tuhannya, yaitu patung, teman-teman. Sebelum datang Nabi Nuh diingatkan pada kaumnya yang taat. Wahai Nabi Nuh, apakah hari ini engkau akan kembali lagi ke sana untuk berdakwah? Padahal engkau kemarin diusir, engkau dicemooh, engkau disakiti. Mendingan gak usah Nabi Nuh, daripada nanti engkau membahayakan dirimu. Itu kata salah satu kaumnya. Tetapi Nabi Nuh tetap berpegang teguh pada Allah. Tidak, aku di sini diutus di sini untuk menyadarkan kaum-kaum yang belum mau menyembah Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku yakin pasti nanti
banyak umat-umat yang belum sadar akan ikut denganku. Itu kata Nabi Nuh, teman-teman. Akhirnya benar sekali pagi-pagi hari, ayam pun berkokok. Nabi Nuh udah berniatan untuk datang kembali lagi ke tempat yang sama. Pagi sudah mulai datang, matahari terbit. Nabi Nuh bersiap-siap, teman-teman. Siap kemana? Berdakwah untuk menyadarkan kaum yang belum menyembah Allah. Bersama para pengikutnya yang setia, Nabi Nuh datang pelan-pelan. Di tempat yang sama banyak orang menyembah patung. Nabi Nuh berjalan, teman-teman. Wahai kaumku, ayo kita datang ke tempat yang kemarin kita diusir. Tapi Nabi Nuh, nanti kalau di sana nanti diusir lagi gimana? Tidak apa-apa. Ayo, pasti nanti Allah akan bukan hati mereka. Tapi aku takut. Itu salah satu kaumnya. Dia takut kalau nanti sampai di sana tidak cuma dicemooh, bahkan nanti kalau sampai dibunuh gimana? Ini perasaan takut para kaumnya yang setia. Nanti kalau nanti di sana nanti aku dipukul gimana? Kira-kira Nabi Nuh menyerah enggak? Enggak nyerah. Akhirnya Nabi Nuh bersama kaumnya, janganlah engkau takut, ada Allah bersama kita. Nabi Nuh sudah membujuk kaumnya yang setia ikut dengan Nabi Nuh datang ke tempat yang sama. Orang-orang yang menyembah patung berjalan, teman-teman. Disapa dari jauh dengan salam yang lembut. Assalamualaikum Bapak. Lihat, itu gerombolan Nabi Nuh. Dia datang kemari lagi. Gimana ini? Ini ucapan salah satu orang yang menyembah patung tadi pada temannya. Iya, itu Nabi Nuh tadi. Nuh yang suka mengada-ngada, yang ngaku-ngaku Nabi datang lagi. Wah, enaknya nanti kita usir, kita pukul saja. Semuanya kaumnya kita lempari dengan kotoran, kita lempari dengan batu biar dia nanti kapok, nggak datang lagi kemari. Ternyata sudah direncanakan. Kaum yang menyembah patung tadi berniat untuk menyakiti Nabi Nuh dan kaumnya. Ternyata betul sekali, kedatangan Nabi Nuh disambut dengan penolakan lagi. Assalamualaikum. Hei, kamu Nuh, berani-beraninya kamu datang lagi ke sini membawa teman-temanmu. Oh, berarti engkau berani melawan kami yang ada di sini. Tidak, aku bukan untuk berantem. Aku bukan untuk mencari musuh. Tapi aku di sini untuk menyadarkan kamu semuanya bahwa yang kamu sembah ini bukanlah Tuhan. Itu patung yang gak manfaat. Itu kata Nabi Nuh. Kira-kira kamu nanti tambah marah nggak? Tambah marah, teman-teman. Nuh, kamu berani-beraninya engkau mengejek Tuhanku. Emangnya kamu siapa? Malah guyang-guyu. Guyang-guyu. Ternyata semuanya malah ditertawakan, teman-teman. Akhirnya apa? Salah satu orang yang di situ, teman-teman, nyembah patung itu memprovokasi. Apa? Membuat agar semuanya itu membenci Nuh. Itu Nuh gila itu. Beraninya dia mengatakan Tuhan kita ini patung biasa. Nuh nggak tahu. Kita usir saja. Kita lempar dia dari kampung ini. Diusir, teman-teman. Pergi. Wah, diusir. Akhirnya apa? Nuh dan kaumnya diusir dari kelompok ini. Ini yang kedua kalinya. Nabi Nuh sabar. Akhirnya Nabi Nuh memerintahkan pada kaumnya. Kaumnya itu bersedih.
Nabi Nuh, kita diusir lagi. Bahkan aku tadi ditempelin badokku mentom. Gimana Nabi Nuh? Nanti kalau kita nanti mau dipukul lagi, ditendang lagi, gimana? Sabar, sabar, sabar. Pasti nanti Allah Tuhan kita akan menolong kita. Ternyata Nabi Nuh teman-teman masih bersabar agar kaumnya itu setia. Akhirnya Allah memberi wahyu perintah pada Nabi Nuh. Apa itu perintahnya? Nabi Nuh disuruh membuat bahtera, perahu kapal yang sangat besar sekali. Ini perintah Allah. Akhirnya Nabi Nuh pun, perintah Allah ini diberitahukan pada kaumnya yang sakit hati tadi. Wahai kaumku, umatku, aku mendapat wahyu dari Allah untuk membuat kapal yang besar. Di atas bukit itu kita buat kapal yang besar. Nabi Nuh, beneran itu perintah dari Allah? Iya. Buat apa? Nanti buat kita masuk dan para binatang juga ikut masuk. Ternyata teman-teman, perintah Allah ini ada maksud dan tujuannya. Apa itu? Membuat kapal yang besar nanti untuk apa? Untuk para umatnya yang setia dan para kaum binatang-binatang akan dimasukkan di kapal itu. Loh, kenapa kok dimasukkan? Kira-kira ngapain nanti kok umatnya yang setia masuk di kapal sama binatang-binatang yang berpasangan masuk di kapal? Ayo, siapa yang tahu kenapa? Ayo, buat kapal besar, buat apa kira-kira? Untuk apa? Untuk apa? Untuk berlindung dari azab Allah, banjir yang diberikan pada Allah untuk kaum Nabi Nuh yang nggak taat. Tetapi kalau kaum Nuh yang taat sama Nabi Nuh, maka nanti akan selamat. Ternyata betul sekali perintah ini ada maksud dan tujuannya. Ketika perintah membuat kapal yang besar ini turun, ternyata orang-orang yang mencemooh Nabi Nuh itu melihat, lihat itu, Nuh itu udah gila, itu loh, di atas itu Nuh itu loh, Nuh sama kaumnya tuh udah gini. Oh, kenapa kok Nabi Nuh sama kaumnya dibuat gini, dikirain gini? Kenapa? Karena Nabi Nuh dan kaumnya itu tidak ada hujan, tidak ada air, kok membuat kapal di bukit yang tinggi. Berarti kan gini, ini kata kaum yang membenci Nabi Nuh. Dikatain Nabi Nuh itu gila dan kaumnya itu gila. Mau siang-siang gini kok membuat kapal yang besar, buat apa? Ternyata setelah Nabi Nuh membuat kapal bersama kaumnya, ada yang sosok pembenci ini datang menghampiri Nabi Nuh dan kaumnya. Ayo kita ganggu Nuh dan kaumnya. Itu dia sudah gini. Ternyata betul sekali teman-teman. Orang-orang yang membenci Nabi Nuh mendatangi Nabi Nuh di bukit sambil mengejek-ngejek. Dengan mengejek-ngejek. Sampailah di sana. Nuh, gila. Kowe ngapain di situ? Membuat kapal kok siang-siang gini? Gak ada air di sini, kamu kok buat kapal? Ngapain kamu itu? Ternyata diejek. Dikirain Nabi Nuh tidak tahu apa-apa. Ternyata Nabi Nuh bilang sama kaumnya yang ngejek tadi, wahai umatku, ini kapal perintah dari Allah. Kalau kamu mau nanti ikut denganku, naik kapal ini. Naik kapal gimana? Wong nggak ada air kok naik kapal? Oh, dasar kamu gini ya? Iya itu, tidak tahu itu. Masa siang-siang gini kok membuat kapal nggak ada air? Ternyata semakin Nabi Nuh diejek, setiap hari dicemooh membuat kapal itu. Bahkan sampai ada riwayat mengatakan kelompok yang tidak suka dengan Nabi Nuh sampai apa?
mengotori kapalnya dengan kotoran. Eoknya dikasihkan kapal Nabi Nuh. Ada orang seperti itu. Sampai seperti itu, sampai dia benci dengan Nabi Nuh. Ternyata Allah baru menurunkan perintah lagi. Untuk apa? Mengingatkan kaumnya tadi untuk apa? Bertobat pada Allah, menyembah Allah, jangan menyembah patung. Termasuk Nabi Nuh berdakwah kepada istri dan anaknya. Dikisahkan dalam sebuah cerita, kira-kira ceritanya itu anaknya dan istri Nabi Nuh itu mau nggak ikut Nabi Nuh? Mau nggak? Nggak mau. Ustaz tanya, istrinya Nabi Nuh dan anaknya mau nggak ikut Nabi Nuh? Naik kapal? Mau. Kamu? Enggak. Kamu? Mau. Kamu? Enggak. Kamu? Enggak mau. Ternyata betul jawabannya tadi ini. Istri dan anak Nabi Nuh tidak mau ikut dengan Nabi Nuh. Loh kenapa? Dia nggak percaya pada Nabi Nuh. Akhirnya Nabi Nuh datang lagi pada kaumnya, menasihati lagi. Assalamualaikum, wahai kaumku. Nuh, kamu itu kok nggak nyerah-nyerah? Pergi sana, jangan ganggu kami. Kami baru ibadah ini. Ternyata ditolak lagi. Sampai akhirnya Allah memberi azab. Azab itu apa? Bencana yang sangat dahsyat. Apa itu azabnya? Banjir. Banjirnya itu bukan banjir yang biasa, tapi luar biasa. Dan teman-teman, sampai banjirnya itu kapal Nabi Nuh yang di bukit tadi, yang mengira nanti kapalnya itu tidak berfungsi, sama Allah ternyata ini maksudnya. Banyak kaum yang menolak pun ternyata baru menyadari, wahai kaumku, ayo ikut aku. Nanti Allah akan marah, akan murka. Ayo ikut aku naik ke kapal ini. Dibujuk teman-teman kaumnya yang belum taat pada Allah, termasuk istrinya dan anaknya, dibujuk akan ikut Nabi Nuh. Kira-kira mau nggak itu nanti? Nggak mau, malah dikata lagi, Nuh, kamu tuh jangan ngigau. Aku nggak mau ikut kamu, aku di sini saja. Ternyata ditolak lagi. Akhirnya dengan rasa bersedih teman-teman, Nabi Nuh meninggalkan kaumnya yang tidak mau ikut tadi teman-teman. Kemana? Kaum yang taat pada Nabi Nuh diajak naik ke kapal yang sangat besar sekali. Masuk semuanya, wahai Nabi Nuh, hari ini kita masuk kapal. Iya wahai umatku, ayo kita masuk kapal. Dan jangan lupa binatang-binatang kita bawa sepasang-sepasang. Iya, ada binatang yang seperti ini. Apa itu? Kucingnya sepasang dua, laki dan perempuan, jantan dan betina. Ada binatang seperti ini. Apa itu? Sapi. Ada binatang seperti ini. Ayam. Banyak binatang, termasuk binatang kesukaanmu. Temennya ya. Apa itu? Kerang, monyet diajak sepasang-sepasang. Akhirnya sudah masuk, tinggal terakhir. Ini membujuk lagi istri dan anaknya. Wahai istriku, istriku. Pedih. Diajak istri sama anaknya. Wahai anakku, ayo ikut aku naik ke kapal itu. Ayo, ayo. Ternyata anaknya nggak mau, malah menertawakan. Aku nggak mau ikut kamu ayah, pergilah. Aku akan lari saja ke atas gunung itu. Pasti aku akan aman. Katanya anak seperti itu. Ternyata perkataan anak ini tidak bisa. Karena banjirnya itu melebihi gunung yang diperkirakan anaknya Nabi Nuh. Akhirnya bencana pun datang. Langitnya yang cerah tiba-tiba menjadi mendung teman-teman. Gelap gulita. Bahkan mulai ada angin badai.
petirnya menyambar, orang-orang pada kebingungan dengan takutan. Hah, ini apa iki? Kok langitnya peteng? Medeni? Apa arek turun hujan ya? Turun hujan, senang hari. Ya, ada yang mengatakan senang ada turun hujan, dikirain hujannya itu hujan yang tidak lebat, yang biasa-biasa. Orang-orang yang tadi yang nggak mau mengikuti Abino senang sekali. Hujan, ye. Akhirnya apa? Karena kesenangan ternyata bukan hujan yang biasa. Ini adalah bencana dari Allah, azab. Kenapa? Air mulai turun, hujan mulai lebat. Gak cuma itu, ternyata ada keanehan apa? Hujannya gak cuma dari atas teman-teman. Airnya munculnya gak dari atas, tetapi juga dari bawah. Oh, kok bisa ya? Dari bumi muncul mata air. Luar biasa. Ini azab bagi kaum Nabi Nuh yang gak mau ikut Nabi Nuh. Dari atas turun air, dari bawah turun air. Bayangkan itu. Dan itu berlangsung sangat lama sekali. Akhirnya air mulai meninggi. Nabi Nuh sangat bersedih. Wahai istriku, anakku, ayo ikut aku naik kapal ini, ayo. Aku nggak mau ayah, aku mau pergi aja ke gunung itu, pasti aku akan selamat. Ternyata si anak Nabi Nuh lari, tidak ikut dengan ayah Nabi Nuh, tetapi dia lari naik ke tempat yang tinggi, yaitu gunung. Kira-kira selamat nggak? Nggak selamat. Walaupun sampai di atas gunung pun ternyata air banjirnya ini bahkan sampai melebihi gunung, teman-teman. Bayangkan itu. Wah, kaum Nabi Nuh yang masuk di kapalnya sangat terkejut. Wah, Nabi Nuh, lihat ini, airnya sangat tinggi sekali. Itu anakmu lari terus. Gimana ini? Tidak apa-apa. Ternyata istri dan anaknya itu ikuti jalan yang salah, nggak mau ikut Nabi Nuh. Dan kaumnya yang tadi suka mengolok-olok, yang menyembah patung, ternyata diberi azab oleh Allah, diberi musibah oleh Allah, diberi bencana oleh Allah, yaitu dibinasakan dengan banjir yang sangat besar. Yang selamat siapa? Yang selamat siapa? Nabi Nuh dan kaumnya yang mau ikut dengan Nabi Nuh, dan juga binatang-binatang yang saling berpasangan. Alhamdulillah, sampai sekarang ini ada ilmuwan-ilmuwan yang katanya menemukan kapalnya Nabi Nuh. Bener nggak ya? Kak Amin belum ngecek ini juga, apa itu betul-betul kapal Nabi Nuh ataukah mungkin kapal biasa. Tetapi kita harus yakin, beriman kepada Allah bahwa Nabi Nuh adalah sosok Nabi yang penuh dengan kesabaran. Diuji sama Allah, berdakwanya itu sampai 950 tahun untuk menyembah Allah. Alhamdulillah, ternyata kita sebagai umat Islam, umat Rasulullah SAW meyakini bahwa Nabi yang wajib kita yakini, Rasul yang wajib kita yakini ada 25, termasuk Nabi Nuh alaihi salam. Baik, ceritanya sudah selesai. Mas Amin tanya ini, nanti jawab ya. Tadi cerita dari Kak Amin tadi, Nabi Nuh diutus sama Allah sebelum Nabi siapa? Nabi Idris alaihissalam. Betul, hebat. Tadi kaumnya Nabi Nuh yang menolak Nabi Nuh, dia malah memilih Tuhannya. Apa itu Tuhannya? Patung. Siapa yang buat Tuhan patung? Yang buat Tuhan patung siapa? Siapa? Ya orangnya itu tadi. Orangnya buat patung dewe terus disembah dewe. Berarti yang gila orangnya tadi, ya kan? Masa patung dibuat terus disembah? Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Menyembah itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba pertanyaan ketiga, Nabi Nuh, keluarganya, istri dan anaknya tadi ikut Nabi Nuh atau tidak? Tidak. Hebat.
Yang terakhir, apa sih mujizat Nabi Nuh yang bisa menyelamatkan kaumnya? Membuat kapal yang sangat besar. Hebat sekali. Baik teman-teman, itu saja dari Kak Amin cerita singkat dengan Nabi Nuh. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil hikmahnya. Satu hikmahnya saja. Apa itu? Yaitu sabar. Loh apa? Padahal banyak sih hikmahnya, tapi yang paling penting ada satu ini, yaitu sabar. Sabar apa? Sabar apabila kita nanti diuji sama Allah. Sabar apabila nanti kita dimusuhi sama orang lain, dibenci sama orang lain, dijahati sama orang lain. Harus kita bersabar kepada Allah. Gak boleh membalas dengan keburukan, kejahatan gak boleh. Seperti kisah Nabi Nuh tadi, walaupun dia diejek, Nabi Nuh gak balas mengejek. Ketika Nabi Nuh tadi dipukul, Nabi Nuh gak balas memukul. Ketika Nabi Nuh tadi dikata-katanya nggak bagus, Nabi Nuh tidak berkata sebaliknya. Justru Nabi Nuh bersabar dan mendoakan yang baik-baik. Teman-teman, hai. Halo. Kok ada seramanya? Kalau Mas bilang hai, jawabnya halo. Coba, hai. Halo. Halo. Hai. Hebat. Baik, itu saja dari Mas Amin. Mudah-mudahan manfaat, membawa kita keberkahan, Allah ridho pada acara hari ini.